Bang Pablo, Yuk. yang ingin saya tanyakan kepada Anda, seberapa dekat sebetulnya Anda dengan Panji Gumilang? Kalau saya sendiri sebenarnya sama saya itu udah gimana ya, udah dianggap mungkin kayak anaknya lah. Udah kayak anaknya, ya saya berhubungan udah sejak dari 2011. Jadi ya udah tahu betul bagaimana sifat-sifatnya saya juga udah tahu bagaimana sifat-sifatnya saya. Oke, jadi bisa dikatakan rekan bisnis, mitra bisnis? Kalau dibilang mitra bisnis sih enggak ya, tapi ya ada hubungan pribadi aja yang mendalam lah mungkin dengan saya. Oke, jadi itu alasan Anda kemudian dalam forum 1 Muharram Anda hadir di Al Zaitun dan mengatakan Anda siap pasang badan untuk Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya siap pasang badan untuk Pondok Pesantren Al Zaitun karena kan pesantrennya tidak bermasalah. Santri-santrinya tidak ada masalah dengan santrinya. Sementara banyak sekali di luaran sana di media sosial terutama selalu membahas Al Zaitun dan Al Zaitun. Di mana hal tersebut berdampak ke mental para santri. Jadi ceritanya begini, saya kemarin itu didatengin sama satu santri, umurnya sekitar 13 tahun, perempuan ya. Lalu dia waktu liburan sekolah kemarin pulang ke kampung, bayangin dia itu di sidang sama DKM, sama RT, RW, pertanyaan pertama yang dilontarkan adalah kamu masih apa enggak? Anak 13 tahun. Oh ya? Iya. Jadi hal itu yang membuat saya mencari apa sih ini penyebabnya sampai bisa ada pertanyaan itu yang muncul. Ternyata dari pemberitaan media yang selalu membawa Al Zaitun gitu. Itu yang membuat saya tuh jadi kayak harus untuk turun pasang badan. Singkat cerita Anda ingin mengatakan Panji Gumilang bukan satu-satunya orang yang terdampak, tapi yang paling terdampak adalah santri-santri yang ada di sana. Betul. Jadi bahan hujatan bukan hanya netizen, juga masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar juga sama kan? Oke. Para pekerja di situ kan selain kita lihat di sana lembaga pendidikan, tetapi banyak juga di sana itu seperti orang-orang yang bekerja di sana. Dia membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang kan di sana. Gitu loh. Nah, akibat dari kejadian tersebut, otomatis mereka bingung nih sekarang nasibnya harus dibawa kemana. Oke. Al Zaitun ini menjadi sorotan setelah Panji Gumilang dianggap dalam tanda kutip ya di luar dari akidah-akidah yang diajarkan. Bahkan yang bersangkutan saat ini sudah menjadi tersangka penodaan agama. Ini menarik karena Bang Pablo sendiri mengatakan kalau boleh anak saya pun akan saya masukkan ke Al Zaitun. Ya. Anda nggak merasa Anda dalam tanda kutip bisa saja tersesat dalam hal itu? Ya gini, kata-kata sesat dan melenceng dari akidah itu adalah timbul dari orang-orang yang memang tidak bisa juga mempertanggungjawabkan kalimatnya dia. Kalau kita bicara keluar dari akidah, tahu nggak? Kementerian Agama sudah pernah di tahun 2002 meneliti sampai 3 bulan di Al Zaitun. Dan hasil penelitiannya menyatakan tidak terjadi segala sesuatu yang dikatakan tidak ada itulah yang teroris apa segala macam itu nggak ada. Tahun 2002. Oh, ini soal NII waktu itu ya? Iya, pada saat itu kan rame soal NII. Itu sudah datang. Itu sudah datang ke sana dan meneliti, ada penelitiannya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah yang bermasalah, yang salah adalah penelitian tahun 2002 atau penelitian yang sekarang. Sementara sekarang tidak ada penelitian sama sekali. Kekonyolan itu kan nggak mungkin saya mau mengorbankan anak saya demi hanya sebatas membela Al Zaitun. Soal mazhab itu bagaimana pandangan Anda? Loh, kalau mazhab kan dia sudah menjelaskan bahwa mazhab yang dia maksud mazhab Soekarno itu adalah akhlak daripada Soekarno yang yang Pancasilais, yang sangat mencintai keberdikarian, mandiri. Pasti Anda ikuti juga. Dari Mabes Polri sudah menyebutkan bahwa ada dugaan penyelewengan dana BOS dan sebagainya. Ya. Apa komentar Anda mengenai ini? Ini kan sudah ramai dibicarakan tentang dana BOS. Iya. Dana BOS yang diterima oleh Al Zaitun itu berkisar di 55 miliar, sekian selama 15 tahun. Oke. Sementara kalau kita hitung saja dari total aset yang dimiliki oleh Al Zaitun kemarin dihitung-hitung ada 21, sekian triliun. Begitu ya. Lalu kata Menko Polhukam ada transaksi senilai 15 atau 16 triliun di rekeningnya Al Zaitun. Artinya 55 miliar ini sangat kecil. Katanya kan ada temuan, ada alokasi dana
yang mana dari rekening dana bos itu diturunkan masuk ke rekening pribadi. Nah, saya mau jelaskan begini, bahwa Panji Gumilang itu sudah mewakafkan dirinya terhadap yayasan. Karena yayasan itu kan bentuknya wakaf, bentuknya itu non-profit, kan begitu. Nah, Panji Gumilang sudah mewakafkan bahkan dirinya ke dalam situ. Berarti apapun yang dimiliki oleh Panji Gumilang, baik itu rekening, baik itu bahkan dirinya sendiri, itu sudah menjadi milik daripada pesantren. Kalaupun itu ada uang yang masuk ke rekening Panji Gumilang, tapi kalau diperuntukkan barang-barangnya kelihatan, ya no problem juga kan. Nah, sekarang saya sih minta kepada pemerintah begini aja, simple sih. Atas kejadian, atas momen Panji Gumilang ini, orang-orang, masyarakat akhirnya banyak yang tahu, ternyata dana bos ada potensi untuk diselewengkan. Yuk kita sama-sama, kita kawal pemerintah, kita cek dana bos yang turun ke seluruh pesantren di Indonesia, seluruh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Karena saya baru-baru sempat ada melihat salah satu ulama, dia punya pesantren juga, dekat sini bahkan, gitu ya, tapi bawa mobil McLaren. Tahu sendiri harga mobil McLaren itu berapa kan gitu. Nah, saya mau tanya, dia beli McLaren dari mana? Jangan-jangan ada dana bos yang masuk ke sana, kan gitu juga. Bayangkan, di dalam itu ada pabriknya beras. Di dalam itu banyak usaha-usaha besar. Di dalam termasuk ada pabrik beton, ada peternakan, ada persawahan. Itu dimiliki pribadi yayasan, bukan pribadi, yayasan. Sehingga dari situ kan ada keuntungan. Yang mana keuntungan tersebut dipakai untuk operasional berjalannya Al Zaitun. Nah, artinya Anda tidak sepakat apabila Al Zaitun ditutup? Saya kalau Al Zaitun ditutup, siapapun yang nutup akan menjadi musuh besar saya. Saya akan berdiri paling depan, saya pasti lawan. Karena itu pusat pendidikannya loh. Al Zaitun itu lembaga pendidikan yang ada di sana. Nggak boleh itu ditutup. Mau dikemanakan tuh santri-santri? Kalau itu terjadi, wah saya ngamuk, siapapun itu. Saya kalau Al Zaitun ditutup dan akhirnya berdampak kepada santri-santri, mungkin saya akan pikir-pikir untuk pindah negara.